Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Huda Perhutani rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Huda untuk sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan kajian, nanti kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan kepada kita dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baiklah, kita pada malam hari ini akan berbincang-bincang tentang yaitu hakikat hijrah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Dan malam ini sudah tanggal 13 Muharram ya. Karena Kamis kemarin tanggal 10 Muharram kita sama melakukan sholat puasa sunnah, yaitu puasa Suro ya, tanggal 10 Muharram, yang pahalanya akan menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sudah diamalkan, meskipun yang lain ada melakukan hari Jumat ya, karena perhitungannya agak berbeda dikit ya. Namun kalender Hijriah global tunggal itu tanggal 10 Muharram hari Kamis ya. Dan saya ngikuti yang hari Kamis kemarin, Jawa puasa Suro, dan sebelumnya puasa Tasu'a ya, yaitu tanggal 9 Muharram. Itu sesuai dengan keputusan tarjih dan kalender Hijriah tunggal ya, global tunggal. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang penting kita ibadahnya ya. Kalau perbedaan selisih sehari itu adalah hasil ijtihad. Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi kedua-duanya tetap dinilai oleh Allah. Yang penting di bulan Muharram itu kita tingkatkan amal-amal yang soleh, dan kita tinggalkan yaitu dosa atau amal-amal yang buruk. Maka oleh karena itulah kita bahas apa sih sebetulnya hijrah di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa tahun baru Islam itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah, yaitu sehingga dijadikan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, bahwa Muharram
yaitu bulan yang pertama di tahun Hijriah. Sebetulnya hijrahnya itu kan setelah Muharram, cuma persiapannya itu di bulan Muharram, sehingga dimulailah tahun baru Islam itu dari hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu ya, dan itu untuk membangun peradaban Islam, karena dirasa saat itu membangun peradaban Islam di Mekah belum memungkinkan, karena masyarakat mayoritas masih yaitu Quraisy dan syirik kebanyakan, sehingga Nabi diperintah oleh Allah untuk pindah ke Madinah dan membangun Islam di sana. Dan memang betul, alhamdulillah ya, setelah membangun Islam di Madinah berkembang pesat luar biasa, dan dengan proses waktu berikutnya akhirnya menjadi kekuatan Islam dan kembali ke Mekah tanpa ada yang melawan. Begitu masuk Mekah, Rasulullah beserta sahabat dan semua bala tentaranya, tidak ada lagi yang berani melawan tentara-tentara Islam, sehingga Mekah dikuasai oleh umat Islam. Itulah peristiwa Fathul Makkah, kemenangan Mekah. Maka saat itulah maka sudah tidak ada hijrah lagi secara fisik, yaitu dari Mekah ke Madinah. Yang ada adalah hijrah, yaitu yang kita pelajari sekarang ini. Dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah, hakikat hijrah jauh lebih luas daripada sekadar perpindahan fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara esensial atau secara prinsip, bahwa hijrah itu yang benar adalah perpindahan spiritual dan moral yang mencakup transformasi diri dari kondisi buruk menuju yang taat, serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat hijrah. Jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran hijrah ini memiliki dimensi fisik dan juga spiritual, jadi jelas yang sangat dalam. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan. Satu, perpindahan fisik untuk mempertahankan iman. Allah merintahkan umat Islam pindah lokasi demi menyelamatkan akidah dan menegakkan agama. Ini ya. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100, yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, itu contoh di para muhajirin dari Mekah ya, menuju Madinah. Di Madinah adalah mereka semua diterima dengan baik oleh penduduk Madinah, dikasih kebun, dikasih tanah, pekerjaan, bahkan ada yang dijadikan keluarga, yaitu diambil menantu atau dijadikan keluarga suami istri ya, dari keturunan para Ansor ya, atau penduduk Madinah. Akhirnya menyatu, mereka dapat pekerjaan, mereka dapat rezeki, dan mereka juga yaitu mendapat suatu keluarga baru. Nah, itu termasuk salah satunya ya, yaitu akan diberi oleh Allah di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Contoh kecil kita ya, dulu kita misalnya dari desa tertentu yang mungkin tidak menguntungkan ya, lalu kita bertekad
yaitu keluar ya dari desa kita pindah ke sebuah tempat misalnya di Surabaya, nyari ya suatu yaitu pekerjaan dan sebagainya, tapi intinya itu adalah supaya bisa hidup ini cukup dan bisa beribadah dengan baik dan juga menegakkan agama untuk terutama keluarganya ya. Maka diberi oleh Allah, diberi pekerjaan yang Allah, diberi tempat yang bagus, dan insya Allah bisa mengembangkan kehidupannya lebih baik dan juga sehingga agamanya terjaga. Itu bisa juga terjadi pada kita masing-masing yang ada di sini ya, di saat itu sejarah kita. Yang kedua, transformasi jiwa dan pertaubatan. Hijrah dimaknai sebagai upaya menjauhi perbuatan dosa menuju ampunan Allah. Allah akan memuji orang yang meninggalkan keburukan demi meraih ridhonya, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan beroleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis masalah hijrah ini itu adalah memberikan panduan operasional dan spiritual mengenai hakikat hijrah bagi umat Islam. Pertama, meninggalkan larangan Allah. Bahwa hakikat hijrah adalah perjuangan internal menjauhi maksiat dan mungkar. Jadi kita jauhi maksiat pada diri kita, jauhi kemungkaran pada diri kita, tinggalkan itu maksiat dan mungkar, lalu kita menuju Allah. Rasulullah bersabda, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Rawahul Bukhari. Itu yang hakikat hijrah adalah itu. Yang berikutnya yaitu niat itu sebagai penentu sahnya hijrah. Artinya hijrah itu diterima oleh Allah atau tidak itu tergantung niatnya. Kalau niatnya hijrah untuk baik, Allah akan menerima baik. Kalau niatnya hijrahnya hanya untuk dunia, Allah akan memberi dunia. Tapi sebaliknya kalau niatnya hijrahnya untuk buruk, kemungkinan yang akan diperoleh adalah buruk. Karena itu tergantung niatnya. Hijrah yang sah harus didasari niat ikhlas. Nah, ini ya. Ikhlas karena Allah dan Rasulnya, bukan karena motif duniawi atau manusiawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Artinya kalau niatnya karena Allah oleh dua, oleh ibadah, oleh dunia. Tapi kalau niatnya dunia saja, oleh dunia toh, ibadahnya gak oleh. Ya, gitu ya. Karena itu kita tergantung niatnya. Amal oleh juga tergantung niatnya. Sholat juga tergantung niatnya. Amal yang terus berlanjut hijrah ini. Ya, jadi kalau pindah fisik sudah selesai. Kalau amal terus berlanjut. Ya. Makanya setelah kota Mekah terbuka atau Fathul Makkah, hijrah dari Mekah ke Madinah telah usai. Jadi tidak ada hijrah lagi. La hijrata ba'dal itu fathi. Tidak ada hijrah setelah kota Mekah menang atau kemenangan ke Mekah ya. Namun Nabi menegaskan bahwa hijrah dalam arti bertaubat. Nah, ini ya, meninggalkan keburukan
mencari ilmu dan berjihad di jalan Allah akan terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Jadi kita tidak ada berhenti. Kalau kita sekarang usia kita nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak kita, generasi kita berikutnya. Terus kalau hijrah untuk melakukan yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara rinci menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Satu, hijrah bermakna hijrah i'tiqadiyah. Hijrah keyakinan, yaitu meninggalkan keyakinan yang salah menuju keyakinan yang benar. Ya. Akidah yang keliru ya, ditinggalkan lalu menuju akidah yang benar. Akidah yang keliru itu seperti kepercayaan orang kafir. Kafir itu kan tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah. Berarti keyakinan itu sesat, keliru. Yang kedua, syirik. Orang yang meyakini ada Tuhan, termasuk ada Allah, tapi menyembahnya, prakteknya itu menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah arwah, arwah yang sudah meninggal, arwahnya para wali atau mungkin yang dianggap orang soleh. Itu keyakinan yang keliru, sesat, bahkan dosa besar. Tinggalkan itu keyakinan-keyakinan syirik itu, lalu menuju ke tauhid yang benar, bahwa kita hanya menyembah Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, urusan dunia juga hanya kepada Allah, urusan akhirat apalagi minta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan menyembah selain Allah. Nah, itu termasuk hijrah ya. Atau keyakinan mitos-mitos ya, mitos-mitos mistik yang mistik. Ada yang percaya bahwa ada hitungan hari itu, ada yang baik, ada yang buruk. Gila. Di masyarakat kan banyak ya. Nah, dihitung hari itu. Kalau lahir dan wetonnya, tanggalnya, apanya itu hitung. Mau melakukan hajat nikah atau menentukan jodoh, hitung dulu. Yang perempuan lahir dari apa, wetonnya apa, tanggal piro. Yang laki calonnya hari apa, tanggal berapa, wetonnya, semua dihitung itu orang yang percaya gitu itu. Nanti kalau ditentukan oleh dukunnya, oh ini enggak bener, enggak boleh. Nanti kalau ini dijodohkan nanti akan celaka. Percaya. Nah itu berarti keyakinan yang keliru, yang sesat. Ya, contoh ya. Ada percaya bahwa Segoro Kidul itu ada yang mawurkso, ada yang memelihara. Siapa? Nyi Ratu Roro Kidul. Itu keyakinan ada itu. Itu keyakinan yang keliru ya. Atau percaya nomor 13 itu sial. Hingga hotel-hotel ya apa lift yang percaya itu tidak ada nomor 13. Langsung 14. Yang tidak percaya tetap ada 13 ya. Nah, itu keyakinan yang keliru yang harus ditinggalkan ya. Dan yang ketiga, munafik. Orang munafik itu orang yang ragu-ragu, orang yang pelin-pelan. Dia suatu ketika percaya pada Allah, di lain pihak nggak percaya. Hanya kadang-kadang dia beriman, kadang-kadang kufur. Ya ragu-ragu, orang munafik itu. Itu kepercayaan atau sikap seperti itu sesat. Ya. Tidak boleh kita ragu-ragu, harus mantap, ya. Harus istiqomah. Dan keyakinan-keyakinan lain yang sifatnya sesat kembali ke yang benar. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya. Allah berfirman di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir, barang siapa yang pindah fi sabilillah, untuk di jalan Allah, yajid,
maka akan mendapati fil ardi di bumi muragoman tempat ya, kasiron yang banyak, wasaah dan luas. Artinya muragoman kasiron ini wasaah akan mendapatkan tempat yang baik dan rezeki yang luas, rezeki yang banyak. Tempat yang baik atau luas dan rezeki yang banyak. Kalau hijrahnya itu karena Allah. Hijrahnya itu fisabilillah. Ini ya, fisabilillah. Pasti itu akan diberi Allah tempat yang baik dan rezeki yang luas. Waman dan barang siapa yahruj keluar mimbaitihi dari rumahnya muhajiron karena hijrah ilallah kepada Allah wa rasulihi dan utusannya, summa kemudian yudrikhu ia mendapatinya orang man mendapatinya man al mautu mati, fakot maka sungguh wakoa telah jatuh, artinya telah mendapatkan ya ajruhu pahalanya. Jadi andaikan ada orang itu hijrah keluar dari rumahnya menuju sebuah tempat, inginnya karena Allah, hijrahnya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, terutama agama ya, dan juga mungkin dunia, lalu ia meninggal dunia, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh di hadis Riyadhus Shalihin yang sudah diceritakan itu ya, seorang penjahat kelas kakap ya, kelas berat, membunuh 100 orang. Salah satunya adalah ada 2 ustadz ya, 2 kiai. Jadi yang 99 itu, yang 99 itu salah satu kiai, lalu yang 100 juga kiai ya, atau ustadz gitu. Sampai 100 betul, tapi dia betul-betul ingin hijrah. Artinya bertaubat ya, dari perbuatan yang selama ini suka membunuh, merampok dan sebagainya itu. Kalau diteruskan, aku nanti akan celaka selamanya. Maka harus saya taubat, harus saya hentikan, harus saya tinggal. Dan tekad bulatnya tidak hanya meninggalkan perbuatan, juga meninggalkan lingkungannya yang buruk itu. Nah, pindah ke tempat yang baik gitu ya. Nah, akhirnya di tengah jalan kan meninggal kan gitu ya. Maka 2 malaikat turun saling berbeda ya. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik itu penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Malaikat Malik bilang, "Oh, ini mlebu neraka iki wong iki. Iki wong jahat iki. Durung nglakoni apa-apa. Wis bakal jelas mlebu neraka iki." Jadi Ridwan enggak, iki mlebu swarga. Ya, orangnya sudah bertaubat yang luar biasa ya. Hanya saja takdir Allah mengendaki umurnya telah diputuskan habis. Andaikan hidup, tentu ia akan melakukan kebaikan. Tapi Malik juga tetap ngengkel. Gak iso ya. Urung nglakoni apa-apa kok enak, kok nyimut. Harus diadab di neraka ini dan seterusnya, sampai karena tidak bisa damai atau nggak bisa sepakat ya Bu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu. Cobalah diukur antara daerah buruk dan daerah baik gitu ya. Maka diukur oleh malaikat ya. Sesungguhnya orang itu masih ada di dekat daerah buruk. Ya, terus oleh Allah digeser sedikit ke daerah baik. Nah, riwayat itu berarti menunjukkan taubatnya orang itu diterima oleh Allah. Itu ya, hijrahnya itu diterima oleh Allah karena sudah betul-betul luar biasa. Di sini ya, waqad waqa ajruhu Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang pertama. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadis sudah jelas ya, ini ya.
Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka hijrahnya itu diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Rasulullah. Faman kana hijratuhu lid dunya, siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, yusibuha yang akan diperolehnya, atau imroatin yaitu wanita, ingin mendapat wanita yang kihua akan dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan, ya oleh wanita yang akan dinikahi, oleh dunia, ya apa yang diinginkan, tapi nilainya dunia saja. Makanya kita harus dua dimensi, ya, nilai ibadah dan nilai dunia. Karena Islam itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makna hijrah yang kedua adalah meninggalkan tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik atau kondusif. Sudah sebagian saya singgung di nomor 1, ya. Jadi kalau kita tinggal di sebuah daerah kok nggak mendukung agamanya, malah nanti terganggu lingkungannya. Oh, banyak orang tidak sholat, banyak orang main judi, banyak orang maksiat, ya, banyak pencurian, perampokan. Nah, nggak kondisif. Yes, dolen pindah golek kampung sing kira-kira deket Masjid Al-Huda, ini ya. Nah, itu termasuk hijrah dari tempat yang kurang bagus, kurang kondisi menuju tempat yang baik, gitu ya. Nah, karena itu Allah berfirman An-Nahl 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina, dan orang-orang hajaru yang hijrah billahi karena Allah, atau di dalam Allah berarti karena untuk Allah, ya, mimba'di dari sesudah apa-apa dolimu mereka didolimi. Nah, termasuk apabila di lingkungan situ kok diintimidasi atau istilah Al-Quran didolimi, ya, mau diusir-usir, mau disakiti, ya, dimusuhi, ya, dan seterusnya, dirasani terus, bahkan difitnah, ya, dan sebagainya. Ini dolimu namanya. Maka kalau pindah karena Allah, lanubawi annahum, la itu huruf taukid, sungguh, nubawi anna, kami Allah akan memberikan tempat, sungguh. Jadi pasti ada dua huruf taukid, la dan nun tasjid di belakang kalimat, itu menunjukkan pasti akan diberi Allah tempat, mereka itu fit dunya, di dunia, hasanah, yang baik, ya. Jadi kalau hijrahnya itu betul-betul karena Allah dan ingin memperbaiki lingkungan atau rezeki atau akidah dan imannya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala akhirat akbar, itu lebih baik. Ya, kalau bahasa letternya lebih besar, ya, daripada yaitu dunia. Jadi ini dapat keduanya, dunia dapat dan pahala akhirat lebih besar. Laukanu, andaikan mereka itu ya'lamuna, mengerti, ya, memahami, ya. Maka oleh karena itu mari kita renungi, ya, hijrah-hijrah yang sesuai dengan Quran dan hadis, ya. Yang ketiga, hijrah meninggalkan hawa nafsu, ya. Kebanyakan kita masih banyak yang ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu yang buruk, ya, bukan hawa nafsu yang baik. Loh, apa ada hawa nafsu yang baik? Ada. Wong kita ini diciptakan oleh Allah itu ada unsur nafsu, ya kan? Kalau tidak ada nafsu, kita nggak punya semangat. Kita tidak punya ambisi, kita tidak punya sesuatu untuk berkembang ke depan, ya. Tidak punya dinamika, tidak ada dinamika hidup. Itu kalau tidak punya nafsu, melimper, ibarat barang itu kayak kadut kudanan, ya.
apa nih. Nah, cuma nafsu yang syaitonia, lalu pindah nafsu malakia atau mengharap rahmat Allah, itulah juga termasuk hijrah. Kita ninggalkan nafsu buruk menuju nafsu yang sesuai dengan ajaran Islam, itulah termasuk hijrah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 208, innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, walladzina, dan orang-orang hajaru yang hijrah, wajahadu, dan berjuang fisabilillah, di jalan Allah, ulaika, mereka itu yarjuna, mengharap mereka rahmatullah, rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita meninggalkan nafsu untuk mengharap ridha Allah, insya Allah akan yaitu dikabulkan oleh Allah. Dengan hijrahnya benar. Dan kita dilarang sekali lagi mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka, maka akan menyesatkanmu, ansabilillah, dari jalan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu membabi buta, bahkan ada yang seperti hampir menuhankan nafsu. Jadi apa katanya, apa yang diinginkan itu harus diikuti, dipaksakan, dianggap dia benar sendiri dan sebagainya, maka itu adalah mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti seperti terus, pasti akan tersesat dari jalan Allah. Innalladzina, semuanya orang-orang yadilluna, yang tersesat, ansabilillah, dari jalan Allah, maka lahum, bagi mereka, adabun, adab, syadidun, yang pedih, akan mendapat adab yang pedih. Kenapa? Bima nasu, karena mereka melupakan yaumal hisab, pada hari perhitungan. Jadi karena tidak percaya adanya hari kiamat, maka mereka sembarangan ya mengikuti hawa nafsunya. Sekarang ini biasanya ini dimiliki oleh penguasa-penguasa ya. Biasanya walam, tapi tidak semuanya ya. Surat Shad ayat 26. Bahkan kita diperintah oleh Allah suruh sabar, wasbir, sabarlah kamu semuanya, hai orang-orang yang imannya sudah benar. Ya. Nafsaka, dirimu, ma'a, beserta alladzina, orang-orang yad'una, yang berdoa atau meminta atau beribadah, robbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, baik di waktu pagi, wal asyi, maupun petang, yuriduna, mereka menghendaki wajahu, ridho Allah. Jadi jangan ikuti hawa nafsu seperti mereka-mereka itu yang umbar-umbaran ya. Kita harus sabar kalau melihat orang seperti itu. Kita diperintah oleh Allah, ikutilah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Sholat jamaah di Al-Huda, ngaji di Al-Huda ya, dan berbuat baik berjamaah, kumpul ya, saling membantu, saling yaitu tolong menolong. Nah, itulah perintah Allah. Jadi perintah Allah seperti itu. Untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah. Jangan kumpul pada yang tidak benar-benar itu ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ya. Dan jangan kamu yaitu ta'du ainaka, berarti berpaling ya, berpaling hanya karena kamu ingin mendapatkan perhiasan dunia atau kehidupan dunia. Artinya jangan sampai kamu berpaling kepada ibadah kepada Allah hanya gara-gara mengharapkan seperti orang-orang yang yaitu
mendapat dunia yang banyak itu ya, mutiara dunia yang banyak, perhiasan dunia itu. Ya, kenapa mereka kok sugih? Kenapa mereka apa itu ndak sholat nggak apa kok sugih? Awak dhewe wis sholat, wis poso, wis zakat, wis haji, wis infak ya kok ora iso sugih-sugih. Nah, itu jangan sampai ya jadi seperti itu ya. Sehingga wis ning ngono aku gak salat-salatan, wis gak jamaah, wis gak poso-posoan, wong timbang wong iku ora poso ora salat ya sugih. Ya. Nah, seperti itu adalah hal yang keliru ya, tidak benar. Wala tuti, dan janganlah taat man kepada orang aghfalna yang telah kami lupakan kolbau hatinya. Nah, itu ya. Jangan sampai kamu mengikuti orang-orang yang hatinya dilupakan oleh Allah. Ya, yang sudah tidak lagi ya tunduk dan patuh pada Allah, meskipun mereka adalah secara mata di dunia ini seolah-olah kelihatan enak, hartanya banyak, fasilitasnya luar biasa. Tiba-tiba akhir-akhir diketahui hasilnya korupsi. Ya, naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Hingga akhirnya masuk penjara, ya. Apa MBG. MBG dulu kita juga tahu, wah anak muda itu ya luar biasa, rumahnya mewah, mobilnya sak garasi ya, puluhan, nggak taunya korupsi timah. Itu lah. Hadirin jamaah, jadi jangan sampai taat pada orang yang dilupakan hatinya oleh Allah. Andikrina, dari zikir kepada kami, perintah Allah, wattaba'a, ikutilah hawahu, wattaba'a, dan diaman tadi ya, mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, dan adalah urusannya yaitu melewati batas, dan urusannya melewati batas. Al-Kahfi ayat 26. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, jangan, tidak dikatakan beriman, ya, tidaklah beriman ahadukum, salah satu dari kamu, hatta sehingga yakuna, ada salah satu dari kamu itu hawahu, hawa nafsunya, tabaan, mengikuti, lima, terhadap apa-apa, jitu, yang didatangkan kepadaku, bihi, dengannya. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang belum mengikuti Rasulullah itu belum dikatakan beriman, kecuali kalau bahwa dia itu hawa nafsunya tunduk patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuk ya. Yang keempat, hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar, menjadi taat dan patuh pada Allah. Maksiat itu identik dengan perzinaan ya, pornografi, ya, main judi, minuman keras, dan sebagainya, itu maksiat. Mungkar identik dengan pidana, membunuh, ya, merampok, fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih buruk, lebih berat daripada pembunuhan. Korupsi itu termasuk mungkar. Korupsi itu maling ya. Jadi itu bahasanya aslinya ya maling atau merampok ya. Hanya kata-katanya agak halus, korupsi. Itu adalah mungkar. Lah, orang-orang yang pindah dari perbuatan maksiat dan mungkar menjadi taat dan patuh kepada Allah, itu adalah namanya hijrah.
Kita tidak boleh maksiat dan mungkar. Allah berfirman, wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang mungkar maksiat, durhaka. Jadi kata maksiat itu aso ya, aso itu durhaka. Barang siapa yang durhaka pada Allah wa rasulahu, dan utusannya, wa yata'adda, dan melanggar hududahu, aturan-aturan Allah, ketentuan Allah, syariat Allah, yudkhilhu, maka ia akan dimasukkan naron ke dalam neraka, khalidan, kekal, dia di dalamnya, walau baginya ada muhin, adab yang hina. Ini sanksinya kalau orang durhaka. Tapi sebaliknya, kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya adalah pasti akan mendapat keuntungan yang besar, keselamatan yang besar, kemenangan yang besar. Surat Ahzab ayat 71. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan adima. Ini. Dan di ayat lain An-Nisa 69, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu ma'alladzina, beserta orang-orang an'ama, yang diberi nikmat Allahu Allah alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, beserta para nabi. Kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya, nanti akan kumpul dengan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, akan kumpul dengan para orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan akan kumpul dengan para pahlawan muslim. Wassolihin, dan orang-orang soleh yang terdahulu. Wa khasuna ulaika rafiqo, dan itulah ya teman yang terbaik, rafiqo. Ya, kita akan bersama-sama di surga nanti beserta para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Ya, dan itu dikatakan oleh Allah, itulah teman yang sebaik-baiknya. Jawa ya. Jadi makanya hari kita hijrah. Rasulullah bersabda, al muhajiru man hajaro manahallahu an, muttafaqun alaih. Yang dikatakan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, menuju derajat yang mulia di sisi Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 20 dan 21 sebagai berikut. Nah, ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan hijrah, wajahadu, dan berjuang fisabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka. Ini kalau sudah perang seperti di Palestina, di Iran, dan negara-negara Islam lain, yang diperangi itu harus anfus, ya, dengan jiwa raga. Taruhannya hidup atau mati, ya. Kalau hidup berarti hidup mulia, kalau mati syahid, langsung masuk surga. Nah, orang-orang yang seperti itu akan diberi aqdom, ya, lebih tinggi, lebih agung, apanya? Darajatan, derajatnya, indallah, di sisi Allah. Jadi akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah nanti, ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak hijrah, ya. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang faizun, yang beruntung, yang menang, yang bahagia. Di ayat 21, mereka akan diberi kabar oleh Allah, yubassiruhum rabbuhum. Ya, mereka diberi kabar gembira oleh Tuhan mereka, birahmatin, dengan rahmat, minhu, darinya, waridwanin, dan keridoan, wajannatin, dan surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, naimun, penuh kenikmatan, nikmat benar, ya, mukimun, tempat tinggal yang tetap, kholidinya, yaitu kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Nah,
Jadi ini innallaha indahu ajrun adzim. Sesungguhnya Allah adalah pahalanya lebih besar di sisinya. Masih ada ini. Berapa? Oh, 6. Nah, yang keenam hijrah memilih pemimpin. Artinya kita milih pemimpin jangan sembarangan. Yang lalu-lalu ini sembarangan sampai kita ini ditipu selama 10 tahun. Orang-orang pinter-pinter, profesor, doktor, ya, MA, PhD belakangnya. Apa menela kok bisa dibujui? Uang situ jadi presiden 10 tahun orang duwe jasa sing asli. Sampai sekarang orang mari-mari sudah mengorbankan banyak orang ya, sudah menjara banyak orang gitu. Coba itu kalau orang gentleman gitu, ya ngakui dengan apa adanya. Kalau ada punya asli ya tunjukkanlah. Yang nilai itu pengadilan, bukan polisi, bukan orang biasa. Ya sudah selesai lah, seminggu selesai. Lah kok diorot-orot sampai bertahun-tahun, dan presiden berikutnya juga sama saja. Nah ini ya Al-Maidah 55, larangan memilih pemimpin yang tidak iman. Pemimpinmu ya harus Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Cirinya sholat dan menunaikan zakat dan tunduk patuh pada Allah. Yang terakhir, kalau bisa kita pindah ekonomi ya. Apa itu? Nah ini 7 terakhir ya. Nih. Jadi sistem ekonomi pindah dari sistem ekonomi sekuler kapitalis menuju sistem ekonomi syariah. Ini termasuk hijrah ya. Hadirin jamaah, saya kira itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Kita akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.